Berbicara tentang keluhan dari masyarakat tentang jalan atau tentang transportasi, banyak sekali yang kita dengar di sosial media dan lain-lainnya. Dinas Perhubungan juga mendengarkan itu melalui aduan-aduan yang bisa diadukan kepada Dinas Perhubungan. Pak, kalau berbicara soal aduan, keluhan dari masyarakat, selain tadi ada odol. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah mengadu dan sudah diproses, dan ini adalah PR dan juga tugas panjang dari Dinas Perhubungan. Kalau beberapa yang awam, yang mungkin dia baru tahu tentang transportasi atau ingin mengadukan sesuatu, kemana masyarakat akan mengadu? Ya, kita ada desk center, saya lupa nomornya berapa ya, tempat pengaduan itu bisa, atau datang ke kantor juga bisa. Dan umumnya yang diadukan itu tentang ketertiban berlalu lintas. Banyaknya misalnya dikeluhkan tentang parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu yang sering kita dapat aduan. Yang sering didapatkan? Ya, diadukan, ya. Oke. Ada ruas jalan tertentu sehingga jadi crowded gara-gara mungkin parkir yang tidak pada tempatnya. Solusinya seperti apa? Ya, kita kerjasama itu dalam hal koordinasi ke kabupaten kota, karena untuk hal-hal itu kewenangan kabupaten kota yang di lapangan. Nanti kita berbarengan di lapangan setelah kabupaten kota juga siap untuk melakukan semacam penertiban. Ini menjadi seperti edukasi tanpa henti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan juga pihak-pihak terkait. Dan selalu ini akan berulang terus, Pak. Karena hidup ini kan dinamis, kan pasti berulang terus. Gitu. Apa ada efek jera yang diberikan kepada mungkin yang sudah pasti merasakan efek jera ya. Tapi kalau yang baru tiba-tiba merasa dengan alasan tidak tahu aturan atau belum tahu soal aturan gitu. Tentunya sebelum menerapkan efek jera kita memaksimalkan sosialisasi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di masyarakat, termasuk tentang kelengkapan fasilitas keselamatan yang ada, rambu-rambu, dan supaya masyarakat dengan sendirinya memahami itu. Apabila mereka udah tahu ada itu dan tetap melanggar itu, tentunya shock terapinya ya sanksi, baik itu sanksi teguran tertulis maupun penahanan surat berkendaraan maupun lain-lainnya tentunya. Kita lakukan itu, walaupun sampai saat ini kita belum sampai ke tahap itu. Berarti masyarakat perlu aware tentang ini, bahwa ada aturan yang mewadahi ini, ada aturan yang menaungi, ada beberapa tindakan yang bisa saja dilakukan, namun selama ini Disub masih melakukan sosialisasi dan akan terus bersosialisasi kepada masyarakat. Pak, berbicara tentang tadi aduan dari masyarakat, seringnya parkir liar atau apapun kendaraan yang memacet atau apapun itu ya, saya merasa bahwa volume kendaraan pribadi dari hari ke hari, dari tahun-tahun semakin bertambah. Untuk masyarakat mendapatkan kendaraan pribadi caranya juga semakin mudah. Otomatis volume kendaraan pribadi yang berkeliaran di jalanan semakin banyak. Namun kendaraan umum semakin tersingkirkan, semakin sedikit. Bagaimana Bapak memandang ini? Sebenarnya itu karena hak asasi juga sih ya. Begitu banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan warga, baik itu termasuk dari para dealer yang memberikan diskon murah, DP murah, itu kan menarik ya, menarik. Saya sih mengambil positifnya, itu pertanda bahwa masyarakat kita semakin makmur dong. Pertumbuhan ekonominya bagus. Pertumbuhan ekonominya bagus kan. Walaupun itu harus dibarengi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai juga supaya tidak crowded di jalan. Saya setuju. Nah, kenapa masyarakat lebih memilih itu memanfaatkan fasilitas yang tersedia? Karena memang mereka ingin kenyamanan selain prestise juga kan. Mereka kan kalau bawa kendaraan pribadi itu kan prestise bagi dia. Betul, kan. Betul, prestise lebih tinggi ya. Iya, kenyamanannya dia merasa lebih bebas gitu. Nah, ini juga yang menjadi faktor yang juga tidak bisa kita kesampingkan. Bagaimana supaya masyarakat walaupun dengan pendapatan semakin meningkat, tapi mereka tetap bisa berkendaraan dengan nyaman, tidak membuat kondisi crowded. Semakin banyaknya kendaraan pribadi di jalan-jalan, tanpa diiringi dengan kualitas dan penambahan volume jalan, pasti mengakibatkan kemacetan, crowded. Itu udah pasti. Ya. Pembenahan berarti ini harus terus berlanjut, bahwa edukasi kepada masyarakat, mereka yang memiliki kendaraan pribadi, kemudian juga pembenahan dari infrastruktur harus tetap berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan tingkat ekonomi yang juga semakin tinggi. Oh, benar sekali. Harus itu berjalan terus itu. Ini PR bukan hanya dilakukan oleh Disub berarti Pak ya. Berarti dari pihak-pihak terkait juga semuanya harus bekerja sama. Makanya saya di awal tadi bilang ya, saya tidak perlu yang baru, yang lama ini tetap kita berlanjut terus. Karena pembelajaran edukasi ke warga itu berlanjut setiap saat. Karena warga ini kan setiap saat juga dinamis kan, ada datang pergi
dari muda ke tua dan sebagainya, pemahamannya juga berbeda-beda. Betul. Nah, itu yang perlu kita sikapi. Kalau kita dilihat dari situ, berarti kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik bisa dibilang berkurang atau menurun atau bagaimana, Pak? Sebenarnya masyarakat Apalagi sekarang ditambah lagi munculnya dengan seperti mulainya mudah orang-orang ojek online atau apapun itu. Tapi kita tidak membahas soal itu ya. Ya, terlepas dari prestise tadi, sebenarnya masyarakat juga masih banyak kok yang pingin adanya kendaraan umum. Kenapa? Lebih aman, tidak ada resiko toh, tinggal naik dan turun di tempat yang sudah ditentukan. Namun karena faktor kenyamanan dan kelancaran mengakibatkan mereka terpaksa, ya saya kira ya, dalam kata petik, terpaksa mereka memilih kendaraan pribadi. Untuk yang luar kota sendiri bahkan sudah dibenahi enggak? Untuk transportasi umum sudah sangat bagus, Pak? Ya sudah lumayan. Sangat bagus sih belum lah. Kalau sangat bagus nanti kredit kita udah stuck, nggak ada peningkatan. Tapi sudah bisa membuat masyarakat puas dengan transportasi ini? Ya relatif begitu. Kalau untuk kendaraan umum, jarak antar kabupaten sudah mulai ada peningkatan. Misalnya ke Kapuas Hulu, sudah ada bus yang representatif, walaupun mungkin jumlahnya belum memadai. Tapi sudah ada pilihan bagi masyarakat, apakah dia pakai kendaraan umum atau pakai kendaraan pribadi. Dengan konsekuensi pasti ada biaya, ya kan. Kalau ada kendaraan pribadi, semua resiko ada dia. Tapi kalau ada kendaraan umum, dia hanya membayar tiket toh. Yang lain-lain sudah ditanggung kan, baik itu asuransi jiwanya maupun kendaraan, dia tidak perlu merasa memikirkan untuk beban kendaraan itu. Oke. Oke, terakhir Pak, sebelum kita berpindah segmen, untuk Bapak secara pribadi, indikator keberhasilan dari programnya Bapak, apa yang menurut Bapak yang bisa menjadikan indikator dari program yang Bapak canangkan atau program-program terdahulu sudah mulai menemukan tujuannya, sudah mulai bukan menemukan tujuan, sudah hampir mencapai tujuannya, karena panjang sekali jalannya. Apa indikator yang menurut Bapak bisa dijadikan acuan atau patokan? Ya, indikator pemungkas itu tidak ada pengaduan terhadap pelanggaran lalu lintas. Berarti semua sudah tertib toh. Nah, walaupun jalan menuju itu sangat panjang. Kalau kita tidak mau bilang tidak mungkin. Komplain pasti ada, Pak. Komplain pasti ada. Di masyarakat. Kita ingin mewujudkan transportasi yang bermartabat, berkualitas, nyaman dan aman. Nah, itu sangat-sangat dimensinya sangat-sangat luas. Ya, harapan kita kalau itu terwujud luar biasa itu. Berarti jalannya sudah oke sekali, kendaraannya sudah safety, memenuhi kendaraan semua, kendaraan faktor keselamatan, pengendara juga sudah sangat tertib berkendaraan, ya enggak? Ya, masyarakat juga sudah sangat paham di mana kewajiban dan haknya, sehingga tidak ada lagi keluhan. Target besar itu ya, akan diusahakan sepanjang hidup. Terima kasih Pak Rawi. Pemirsa, ini jalan panjang untuk kita semuanya, bukan hanya untuk Dinas Perhubungan, bukan hanya untuk Pak Rawing, tapi juga untuk masyarakat ya. Kita sebagai masyarakat awam, harapannya adalah sosialisasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait bisa kita terapkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Jangan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau bahkan mungkin mental. Tapi edukasi, sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan dinas-dinas terkait itu yang akan membuat menjadi masyarakat yang beradab dalam berlalu lintas dan menggunakan transportasi, terutama dalam menjaga infrastruktur. Kita akan kembali lagi nanti untuk mendengarkan apa sih pesan-pesan dan harapan yang akan disampaikan oleh Pak Rawing. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.